Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsiana Nurjaman dengan NIM 104012380. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dua soal dari mata kuliah IPK. Jadi untuk soal pertama itu ada PTP QRS yang membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan dua alternatif pendanaan. Alternatif A itu tuh dia 100% saham biasa di 8 juta. Terus harga sahamnya tadi kan $20 per lembar. Untuk cari jumlah sahamnya, kita tuh ngebagiin dari dana sama harga saham. Jadinya 8 juta per 20 sama dengan 400. Ada alternatif kedua atau B, menerbitkan obligasi untuk dana sebesar 6 juta dengan suku bunga 12% dan menerbitkan saham biasa dengan harga $20 per lembar saham untuk memperoleh dana 2 juta. Jadi alternatif B itu dia 2 juta, harga sahamnya $20, jadi 100.000. Terus buat obligasinya jadi 6 juta. Terus suku bunganya tuh 12%, jadi dikali 12% sama dengan 720.000. Nah, terus kita udah nemukan untuk alternatif A sama alternatif B. Habis itu kita cari untuk EPS-nya. SA. Itu tuh rumusnya X 1 dikurang T per S1. Nah, terus T-nya itu dia ada tarif pajaknya 30%. Nah, 30% itu kan sama aja kayak 0,30, jadi T-nya 0,30. Per S1-nya 400. Atau 0,7, ini kalau dihitung jadinya 0,7x per 400.000. Nah, terus buat cari yang EPSB, X kurang C 1 kurang T per S2. Nah, C-nya itu yang obligasi, jadi dia 720.000 dikurang T-nya 0,30 per S2-nya 100.000. Jadinya tuh X kurang 720 0,7 per 100.000. Nah, terus karena kita udah nemuin EPSA sama EPSB-nya, tadi kita bandingin 0,7x per 400.000 dibandingin sama tadi kan 0,7 x dikurang 720.000 per 100.000. Udah, nanti dia dikali silang gitu. 0,7x sama dengan 0,7 x kurang 720.000 dikali 4. 0,7x sama dengan 0,7 dikali 4 2,8, terus x 720.000. Habis itu ini dikali silang gitu, 2,8x. Jadinya 28 kali x kan 2,8x. Terus 28 kali 720 jadinya 2.016.000. Nah, terus karena ini sama-sama x, jadi kita pindah ruas. 0,7x dikurang 2,8x sama dengan min 2.016.000. Terus 0,7 dikurang 2,8 itu 2,1. Jadi min 2,1x sama dengan min 2.016.000. Terus buat nyari x-nya itu kita 2.016.000 ini dibagi sama 2,1. Min 2.016.000 dibagi min 2,1, hasilnya 960.000. Nah, jadi X-nya itu 960.000. Habis itu kita cari buat indifference point-nya.
Jadi EBIT yang pertama itu 960.000. Terus buat EPSA-nya kita pakai rumus yang tadi, yang X dalam kurung 1 dikurang T per S1. Jadi X-nya itu kan 960.000, jadinya 960.000 dikali 0,7. Karena kan 400.000 sama dengan 1,08. Terus kita coba buat FSB-nya. Itu 960.000 dikurang 720 kali 0,7 per 100.000. Hasilnya dia sama 1,68. Nah, abis itu kita cari pakai EBIT yang lain. Jadi aku di sini tuh aku nyoba EBIT-nya 960.000, terus 800.000 sama 1.200.000. Nah, buat yang EBIT 800.000, aku cari dulu EPSA-nya. Kan 800.000 dikali 0,7 per 400.000. Hasilnya itu dia 1,40. Terus buat FSB dia 800.000 dikurang 720 dikali 0,7 bagi 100.000. Hasilnya 0,56. EBIT-nya 1.200.000. Dia hasilnya 2,10. Terus buat yang FSB-nya hasilnya itu dia di 3,36. Nah, jadi kita tuh udah nemuin titik-titik indifference point-nya dari EBIT 960.000, 800.000 sama 1.200.000. Terus kita buat ke grafik EBIT EPS-nya. Nah, jadi kita buat dulu si grafik EBIT EPS-nya. Buat EBIT yang 800.000 itu yang di EPSA dia ada di titik 1,40. Nah, jadi 1,40 kemungkinan kira-kira ada di sini. Nah, terus PSB-nya itu 0,56 di sini. Nah, habis itu buat EBIT yang 960.000, EPSA sama EPSB-nya dia tuh sama, ada di titik 1,68. Kira-kira ada di sini. Buat di EBIT 1.200.000 dia tuh yang di EPSA-nya ada di 2,10. Terus EPSB-nya tuh ada di 3,36. Nah, jadi kira-kira buat grafik EBIT EPS-nya tuh kayak gini dari beberapa titik indifference point-nya. Jadi untuk soal nomor pertama, hasil analisis EBIT dan EPS-nya. Jadi kita tuh kan nemuin indifferent point dengan EBIT 960.000. Nah, kedua alternatif ini menghasilkan EPS yang sama, yaitu 1,68. Jika EBIT kurang dari 960.000, maka pilih alternatif A atau equity. Tapi jika EBIT lebih dari 960.000, pilih alternatif B atau debt, karena memberikan EPS yang lebih tinggi karena leverage-nya. Oke, sekarang aku akan ngejelasin soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu ada perusahaan ingin membeli server file jaringan baru untuk jaringan komputer. Hingga server tersebut harganya tuh 75 juta. Mesin ini tuh akan usang dalam waktu 3 tahun. Pilihan Anda adalah meminjam uang dengan bunga 10% atau menyewa mesin tersebut. Jika Anda menyewa, pembayarannya adalah 27.000 per tahun, yang dibayarkan akhir setiap 3 tahun ke depan. Jika Anda membeli server, Anda bisa mendepresiasikannya secara garis lurus hingga 0 selama 3 tahun. Tarif pajaknya adalah 35%. Tentukan alternatif pembiayaan terbaik dengan menggunakan metode nilai sekarang dari arus kas keluar. Kita pakai rumus yang loan leasing. Jadi pertama aku cari dulu untuk yang loannya.
Nah, tadi karena harga dari server komputernya itu 75.000, jadi kita tulis di sini tuh 75.000 sama dengan loan payment dikali ini kan 10% terus 3 tahun. Jadi di sini kita tulis 10% 3 tahun. Habis itu buat yang 10% sama 3 tahunnya itu kita cari pakai rumus PV-IFA. Nah, rumusnya itu buat yang PV-IFA itu rumusnya 1 dikurang 1 tambah I di pangkat min N per I. Nah, pokoknya hasilnya itu jadi 2,487. Nah, loan payment jadinya 75.000 dibagi sama 2,487 ini. Hasilnya itu ada di 30.156,815. Kita cari schedule of debt payment-nya. Oke, jadi di sini aku udah buatin tabel yang schedule of debt payment-nya. Nah, jadi tadi kan kita tuh 75.000, jadi kita tulis di sini di tahun yang ke-0 75.000. Nah, terus loan payment kita kan ini kita udah nemu. Nah, kita tulis dari mulai di tahun 1 sampai 3. Nah, habis itu yang 75.000 ini kita bagi 10, jadi kan 7.500. Habis itu kita taruh di interestnya 7.500. Kalau udah, kita kurangin dari loan payment sama interestnya itu hasilnya berapa. Nah, ini tuh di sini jadi 30.156,815 dikurang 7.500 hasilnya tuh 22.656,81. Nah, kalau udah kita kurangin 75.000 dikurang sama 22.656,81 ini. Hasilnya itu 52.343,19. Nah, abis itu ulang lagi caranya kayak ke awal. Jadi hasilnya itu dikali lagi sama 10. Jadinya 5.234,319. Kalau udah kurang lagi dari loan sama interestnya hasilnya jadi berapa? Di sini tuh hasilnya jadi 24.922,491. Terus 52.343,19 dikurang sama 24.922,491. Hasilnya itu ada di 27.420,699. Nah, habis itu balik lagi kayak ke cara yang awal, dia dikali sama 10. Jadinya 2.742, nah kayak gini. Habis itu ini dikurang ini jadinya 27.414,704,01. Nah, ini kan udah sama-sama 27.000. Habis itu kita cari buat schedule of cash out flow-nya. Nah, jadi di sini tuh aku udah buat tabel schedule of cash flow. Nah, terus ada year, loan payment, interest, depreciation, tax shield, COF after tax, PVEF, PV of cost. Nah, karena di atas itu kita udah nemuin loan payment sama interestnya, kita taruh aja disamain. Terus untuk depreciationnya itu kita nemuin dari kan ini 75.000, terus kita butuh 3 tahun, jadi 75.000 dibagi 3 sama dengan 25.000. Tax shieldnya itu kita dari interest ditambah depreciation dikali 30. Oh ya, buat tax shieldnya itu kita dari interest ditambah depreciation dikali 35% dari tarif pajaknya. Nah, jadi kayak 7.500 ditambah 25.000 dikali 35% itu tuh hasilnya 11.375. Terus 10.582,0116, 9.709,7241.
Nah, kalau misalkan mau cari yang COF after tax, itu tuh kita dari loan payment dikurang sama tax shield. Jadi 30.156,815 dikurang sama 11.375, itu tuh kan hasilnya 18.781 di koma 81. Terus yang tahun kedua itu tuh di 19.574,79. Di tahun ketiga itu 20.447,08. PVF itu dia 6,5% dari 10% dan kurung 1 dikurang 35%. 10%-nya itu dari bunga yang ada di soal, terus yang 35%-nya itu juga dia tarif pajak yang ada di soal. Nah, hasilnya itu 6,5%. Terus kita cari aja pakai rumus PVEF. Rumusnya itu 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, 0,9390. Di tahun kedua dia 0,8816. Di tahun ketiga dia tuh 0,8278. Nah, terus yang terakhir buat cari PV of cost-nya itu kita tuh dari COF after tax dikali sama PVEF. Jadi 18.781,81 dikali sama 0,9390. Nah, hasilnya itu jadi 17.639,119. Terus yang di tahun kedua 19.574 di koma 79 dikali 0,8816, hasilnya itu 17.257,142. Terus yang ketiga itu 20.447,0,8 dikali 0,8278, hasilnya itu 16.926,092. Terus ini tuh totalnya jadi 51.809,358. Nah, ini tuh hasil buat yang loannya jadi 51.809,358. Terus sekarang aku bakalan cari buat yang leasingnya. Nah, jadi 75.000 lease payment dikali PVIFA sama 10 sama kayak ini 10% sama 3 tahun. Terus salvage value-nya, jadi di soalnya tuh ada. Nah, buat salvage value-nya itu kalau menyewa pembayarnya itu kan, nah kalau yang buat salvage value, jadi di soalnya itu kalau nyewa itu tuh kita bayarnya 27.000. Jadi kan kalau yang tadi 75.000. Nah, buat yang di salvage value-nya ini kita 27.000. Dikali, jadi 27.000 dikali PVIF 10% sama 3 tahun. Terus 75.000 sama lease payment. Tadi kan PVIFA yang 10 tahun sama 10% sama 3 tahun itu hasilnya 2,487, jadi ya kita tulis aja. Kan katanya nggak usah pakai ini ya. Udah. Jadinya 2,487. Terus 27.000. Terus ini dihitung PVIF-nya, hasilnya itu jadi 0,751. Terus ini 75.000 sama dengan 2,487 lease payment ditambah sama ini, hasil dari ini tuh jadinya 20.277. Habis itu 75.000. Nah, habis itu kan beda ruas. Jadi si 20.277 dikurang
Nah, jadi pindah ruas, jadi 75.000 dikurang sama 20.277, hasilnya itu 54.723 sama dengan 2,487 list. Nah, habis itu list paymentnya 54.723 dibagi 2,487 sama dengan 22,0036. Nah, kalau ini tuh tabel buat leasingnya, jadi kan ada 3 tahun, jadi year-nya itu 1-3. Nah, list payment-nya itu kita pakai yang 27.000. Jadi kan year-nya itu 1-3. Terus listnya itu kita pakai yang 27.000. Terus tax-nya itu jadi 27.000 dikali 35% dari si tarif pajak yang ada di soal, hasilnya itu 9.450. COF after tax-nya itu list dikurang sama tax, hasilnya itu 17.550. Nah, buat PVI FA-nya itu kita kan pakai rumus itu dikurang 1 tambah I pangkat N per I. Nah, jadi hasilnya itu di 2,6484. Habis itu buat PV of COF-nya berarti kan COF dikali sama PVI FA, hasilnya itu di 46.479,42. Buat yang soal nomor 3 ini, jadi tentukan alternatif pembiayaan terbaik dengan menggunakan metode nilai sekarang dari arus kas keluar. Nah, buat yang leasing itu tuh hasilnya 46.479,42. Tapi kalau yang loan itu 51.819,358. Jadi kan hasilnya itu lebih sedikit yang leasing, jadi itu tuh lebih bagus daripada yang loan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.